pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi ujian yang sangat berat dengan wafatnya dua orang terdekat dan paling mendukung dakwahnya, Khadijah binti Khuwailid dan Abu Thalib. Tahun ini dikenal sebagai Eem Al-Hazn atau tahun kesedihan karena kehilangan besar yang dialami Rasulullah. Khadijah adalah istri pertama Rasulullah dan orang yang pertama kali beriman kepada risalahnya. Beliau selalu mendukung perjuangan Nabi, baik secara emosional, moral, maupun materi. Dalam masa-masa sulit di lembah Abu Thalib selama 3 tahun, Khadijah tetap setia menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, kesehatan Khadijah semakin menurun. Tidak lama setelah pemboikotan berakhir, pada tahun ke-10 kenabian, Khadijah jatuh sakit dan akhirnya wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berduka atas kepergian istri tercintanya. Diriwayatkan dalam Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi 7/240 bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak memberiku pengganti yang lebih baik dari Khadijah. Dia beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkariku. Dia membenarkanku saat mereka mendustakanku. Dia membantuku dengan hartanya ketika orang lain menahannya dariku. Dan darinya Allah memberiku keturunan. Abu Thalib adalah paman Rasulullah yang selalu melindunginya dari gangguan kaum Quraisy. Meskipun tidak masuk Islam, Abu Thalib memainkan peran penting dalam menjaga keselamatan Rasulullah dari ancaman kaum kafir Quraisy. Ketika Abu Thalib sakit keras dan berada di ambang kematian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemuinya dan membujuknya untuk mengucapkan kalimat tauhid. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang akan aku jadikan hujah untukmu di hadapan Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1360, Muslim nomor 24. Namun Abu Thalib tetap bertahan dengan keyakinan kaumnya dan akhirnya meninggal dalam keadaan musyrik. Hal ini sangat menyedihkan Rasulullah. Allah kemudian menurunkan ayat berikut, sesungguhnya kamu Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada siapa yang kamu kehendaki, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Qiyas Al-Qasas 56. Setelah wafatnya Abu Thalib, perlindungan yang diberikan oleh sukunya melemah, sehingga orang-orang Quraisy semakin berani menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu peristiwa yang mencerminkan dampak dari wafatnya Abu Thalib adalah ketika Rasulullah pergi ke Taif untuk mencari perlindungan dan dukungan. Namun, penduduk Taif justru memperlakukannya dengan sangat kasar, melemparinya dengan batu hingga beliau terluka. Meskipun menghadapi kesedihan yang mendalam, Rasulullah tetap tegar dalam menjalankan dakwahnya. Ia terus menyeru manusia kepada Islam dengan penuh kesabaran. Allah kemudian memberikan hiburan kepada Rasulullah dengan peristiwa Isra Miraj yang menjadi penguat hati beliau di tengah cobaan yang berat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share agar semakin banyak yang mengetahui kisah-kisah penuh hikmah ini. Dukunganmu sangat berarti untuk menyebarkan dakwah Islam.